Halo kawan, masih bersama channel tutorial. Kali ini masih bersama murai batu ya, membahas murai batu. Kemarin ada yang inbox berapa orang itu suruh bahas bagaimana cara mengefurkan murai batu. Jadi murai batunya itu kayaknya tidak mau makan fur gitu ya. Oke, menurut pengalaman kami nanti akan saya bahas ya. Jadi kalau dulunya itu datang banyak-banyak murai batu, yang ini ya sebetulnya masih datang sih, cuman tidak sebanyak dulu. Kalau dulu per bulan itu 400 sampai 500 ekor, sekarang cuma berapa ya? Karena bosnya masih keluar kota, jadi nyantai dulu sekalian, burungnya agak lesu. Jadi gunakan hiburan ya sambil YouTubean kayak gini ya. Selanjutnya yang perlu disiapkan untuk mengefurkan murai batu yaitu itu nanti yang mau difurkan. Yang mau disiapkan yaitu satu makanan EF-nya. Mengefurkan bisa menggunakan jangkrik dan kroto. Kali ini saya menggunakan kroto ya, karena dapat kroto tadi cuma sedikit ya, usahakan krotonya fresh. Yang kedua fornya sembarang, warna sembarang, yang penting agak setengah halus setengah kasar kayak gitu ya. Yang perlu disiapkan cuma itu saja. Lanjutnya yang harus dicek tidak kalah pentingnya burungnya. Jadi burung yang tidak mau makan fur, yang mau di fur haruslah sehat ya. Kenapa? Karena fur itu sifatnya pengenalan bagi murai batu. Dianggap itu sebelumnya kan serangga makanannya, dialihkan ke fur gitu ya. Setelah burung sehat, ini racikannya, kita bahas racikannya. Oke, langkah pertama yaitu biasanya setelah pengecekan burung sehat, hari pertama itu saya kalau sukanya memakai fur hijau ya. Leopard biasanya saya pakai yang wangi itu. Saya kasih setengah cepuk kayak gini furnya. Hari pertama untuk pengenalan kroto, biasanya kalau saya furkan itu ada yang suka kroto, ada yang enggak. Jadi kita perkenalkan dulu dengan kroto, kasih sedikit di pagi hari ya. Setelah itu kita berikan. Dia mau apa tidak gitu maksudnya. Coba dimakan apa tidak. Saya kasih kroto, dimakan apa tidak. Ada yang bilang kenapa murai batu tidak suka kroto ya. Kalau masih muda biasanya ada yang belum tahu itu kroto, walaupun enak ya. Coba dimakan apa enggak. Burung baru ya. Ya, ternyata krotonya dimakan dengan lahap. Ya, bagus. Langkah pertama pengenalan kroto sudah berhasil. Jadi kita kroto pagi hari. Nah, kalau kroto sudah dimakan, selanjutnya kita menggunakan adonan ya, adonan atau ramuan biar dia mau makan fur. Adonan pertama biasanya tadi ini yang tadi ya, bekas furnya, atasnya saya kasih fur, saya ambil lagi. Siapkan 1/4 cepuk gini furnya. Perbandingannya 50% 50%. Nah, segini ya, 50% 50%. Terus diaduk. Nah, biar cepat kalau saya menggunakan tangan, nah, saya aduk, saya ulet gini, saya agak remes-remes. Ini tujuannya biar fur tercampur dengan kroto atau krotonya bisa tercampur dengan fur ya. Biar dia sambil memakan kroto bisa merasakan enaknya furnya itu, istilahnya seperti itu. Kita mengakali seperti itu. Jadi perbandingannya 50-50 ya di hari pertama. Ini di pagi hari kita berikan, kayaknya sudah cukup. Sudah kayak gitu loh. Kalau misalkan menggumpal ya kita ecerkan lagi kayak gini. Sudah cukup, kita masukkan. Nah, di atas fur tadi. Sudah tercampur kayak gini ya. Nah,
supaya furnya berkamuflase, kita taburkan sedikit kroto di atasnya kayak gini. Tujuannya yaitu nanti supaya dia seperti tadi makan kroto dan juga makan furnya di hari pertama. Langsung kita berikan saja kayak gini. Tenang, makanan enak ini ya. Jadi cara ini sudah saya gunakan bertahun-tahun dan aman. Untuk burung sendiri macamnya banyak ya. Ada yang satu hari itu suka makan purnya sudah dimakan, ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan di istilahnya makannya kurang lahap. Tuh, nah, ketika sudah kelihatan dimakan kayak gitu, harus kita kerobong. Tujuannya apa? Biar nanti dia makannya itu langsung semuanya dimakan seperti itu. Kan makannya di tempat gelap, jadi tidak kelihatan. Dikerobong ya. Kita kerobong dulu. Oke, kerobong dulu. Dia sudah tahu posisinya di mana makanannya, terus sudah tahu sudah tahu krotonya. Nanti dibuka kira-kira sore ya, sore hari. Jadi ini di pagi hari. Sore hari sekitar jam 4 sore nanti dibuka lagi, diganti furnya. Yang atasnya saja ditambahi adonan seperti tadi. Jadi tadi campurannya 50-50, nanti sore 50-50 juga ya. Jadi adonannya nanti sore 50-50. Seperti itu. Oke, yang saya gunakan ini kroto ya, barusan kroto. Kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana mengukurkan dengan jangkrik? Ya, dengan jangkrik pun bisa. Caranya kalau jangkrik itu dipotongi. Jadi terutama durinya itu dihilangkan, di kaki yang berduri itu dihilangkan, dipotongi kecil-kecil, diaduk seperti pengadukan kroto seperti tadi ya. Kalau menggunakan jangkrik, menggunakan belalang, iya sama saja. Jadi jawabannya sama saja seperti jangkrik tadi ya. Fungsinya yaitu untuk menggantikan serangga supaya mau ganti dengan fur seperti itu. Caranya sama, cuman agak berbeda sedikit waktu memotongi seperti itu. Jadi kalau lain-lain masalah adonan, berapa campurannya kurang lebih sama. Yang untuk pengenalan mau apa enggak dia makan jangkrik, ya sama, tentunya dia mau biasanya rata-rata burung. Beda dengan kroto karena di alam dia tidak bisa mendapatkan kroto ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya dengan cacing, tidak ada kroto, tidak ada jangkrik dengan cacing, juga bisa. Caranya kita kenalkan dulu seperti tadi, waktu awal tadi, baru kita menggunakan resep adonan seperti tadi. Kalau tidak dikenalkan, dia tidak tahu makanan tersebut, maka dia tidak akan makan, akibatnya burung kita akan drop atau sakit seperti itu ya. Dengan apapun bisa, serangga. Selanjutnya itu perawatan lovebird, kekean, aduan, dan peternak lovebird. Lanjut, untuk hari berikutnya biasanya kotorannya itu sudah ada furnya sedikit-sedikit seperti ini. Ini sudah berapa hari saya furkan yang ini. Jadi biasanya kotorannya itu sudah ada furnya sedikit-sedikit agak hijau-hijau kayak gitu. Dan kita cek burungnya sehat apa enggak. Misalkan burungnya sehat, kita lanjutkan hari kedua, yaitu dengan ramuannya. Kalau tadi 50-50 ya, untuk hari kedua seperti tadi, tapi ramuannya itu krotonya dikurangi 40%, sekitar 40% dikira-kira lah. Terus furnya yang 60% seperti itu hari kedua. Lakukan sampai hari di mana dia kotorannya sudah bulat-bulat. Ini yang sudah makan fur kayak gini.
Nah, kayak gitu. Jadi ciri-cirinya udah makan fur ini, kotorannya udah bulat-bulat kayak gitu. Udah kotoran seperti fur, seperti itu ya. Jadi lakukan seperti itu. Di hari ketiga itu dicek lagi burungnya sehat apa enggak. Misalkan demi keamanan ada burungnya yang kurang kondisi atau nyekungkruk, misalkan bulunya ngembang atau gimana, itu bagaimana perawatannya? Jangan panik ya. Dosis furnya dikembalikan 50-50 atau diberi EF lagi, seperti itu. Kapan mulainya melanjutkan pengefuran? Ya kalau dia sudah sehat lanjut terus. Porsinya kroto dikurangi. Kalau burungnya sehat dan cerdas itu biasanya tidak sampai seminggu kotorannya sudah fur. Ya. Jadi dalam proses pengepuran ini dimakan, saya buka lagi. Jadi dalam proses pengepuran itu utamakan keselamatan ya. Jaga keselamatan seperti itu tadi. Ketika burung katakanlah nyekukruk, jadi jangan diteruskan. Maksudnya EF-nya ditambahi. Ya, lanjut seperti itu sampai hari ke-7 itu dikurangi terus dosisnya sedikit-sedikit. Nanti di hari terakhir itu ndak usah dikasih fur. Ndak usah dikasih kroto, langsung saja adonannya itu fur, atasnya kroto sedikit seperti itu. Tetap saja dicek pagi dan sore. Jadi demi keselamatan seperti itu ya. Itu kelihatannya makan terus. Berarti dia sangat suka ya. Jadi dikerobong. Terus lagi jangan dijemur waktu burung kita furkan. Karena apa? Kalau dijemur dia loncat-loncat. Karena difurkan itu dia kurang makan atau kita paksa. Jadi dia bisa sakit atau ngedrop. Biarkan tempat tenang, ulangi langkah seperti tadi. Jadi yaitu tadi, pertama adonan 50-50 perbandingan fur sama kroto. Selanjutnya dikurangi 40-60 kroto sama furnya. Selanjutnya dikurangi selama dia sehat dikurangi terus sampai akhirnya dia sampai full fur. Kalau sudah makan fur, itu kita bantu dengan EF lain, yaitu jangkrik ya. Kalau kotorannya sudah fur, menok-menok gitu, dibantu dengan jangkrik. Berapa jangkriknya? Pagi 3, sore 3, seperti itu. Kalau sudah seminggu jangkrik, berarti dia udah melewati masa-masa pengepuran dan kotorannya masih fur. Itu bisa dikerambah, jangkriknya bisa ditambah 4 pagi, 5 pagi sore, atau ditambahi 55 ya. Begitu seterusnya cara pengepuran murai batu. Dia suka kayaknya. Nah, kerobong terus. Ya, begitulah cara mengepurkan burung. Selanjutnya kita akan membahas lagi berkaitan pengobatan penyakit senot. Ya, senot yang sudah membengkak di kepala, jadi perlu operasi dan lain sebagainya. Ya, tolong untuk perkembangan channel ini bantu subscribe dan like, share pada teman-teman ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan di kolom komentar, pengobatan atau perawatan burung lain akan saya update berikutnya. Asalkan di subscribe biar tahu penanganannya. Ya. Ya, sekian itu tadi perawatan atau pengefuran murai batu, mudah hutan atau burung murai yang tidak mau makan fur. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa subscribe biar tahu updatean terbaru. Untuk perawatan burung hampir setiap minggu saya update. Misalkan nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau WhatsApp langsung saya ya. Di Google juga ada langsung agen BIT atau agen burung tulung agung sudah keluar. Sekian, terima kasih.